Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha Shokan ni Maki Kamarita Kedo Isekai wa Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kuro sudah berkunjung ke mansion Lilia, dan nampaknya dia juga sudah membuktikan sekaligus menaikkan nama dari Kaito lagi. Karena memang sebelumnya, Kaito pernah tidak diundang oleh Raja Kerajaan Simfonia ke dalam pesta istana. Nah, kali ini Kuro membantu Kaito untuk bisa menaikkan namanya lagi dengan berkunjung ke mansion Lilia secara khusus untuk bertemu dengan Kaito. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Kaito yang sedang memandangi langit dari jendela kamarnya. Saat itu langit sedang cerah dan matahari pun terik sekali. Namun entah kenapa, Kaito merasakan ada suara yang berkata dalam kepalanya nih, kalau hujan itu akan turun hari ini. Nah, secara kebetulan Kuro juga langsung muncul di sofa kamarnya Kaito dan berkata kalau dia melihat Kaito itu sudah mulai menguasai energi sihir yang dia miliki ya. Tentu Kaito pun langsung terkejut dengan hal itu. Dia tidak menyangka kalau Kuro akan muncul gitu aja di kamarnya. Tapi dia pun masih bisa menyembunyikan rasa keterkejutannya itu. Dan dia malah tanya ke Kuro nih, jadi Kuro itu bisa melihat aliran energi sihir dalam tubuhnya ya. Di sini Kuro pun mengiyakannya dan berkata kalau mungkin saja dalam 2 hari lagi, Kaito bisa menguasai secara penuh. Dengan catatan Kaito itu terus melatihnya selama 2 hari ini. Nah, yang lebih penting sekarang ini, Kuro pun penasaran kenapa dari tadi si Kaito ini memandangi langit. Mendengarkan hal itu, dia pun menjawab kalau nampaknya akan turun hujan kali ini. Maka dari itu dia tadi sedikit memandangi langit. Di sini Kuro pun sedikit bingung nih, kenapa Kaito bisa berkata seperti itu, padahal hari di luar itu sedang terik. Nah, Kaito juga melanjutkan kalau memang hari ini akan turun hujan, tapi pada saat malam nanti, hujan akan berhenti. Dia tidak tahu bagaimana caranya bisa meramalkan seperti itu, tapi memang ada suara yang berbicara kepadanya seperti itu. Mendengarkan penjelasan dari Kaito, Kuro pun langsung tersenyum dan berkata, kalau mungkin saja itu adalah sihir spesial milik Kaito. Kuro pun bercerita, kalau memang setiap orang dari dunia lain yang datang ke isekai ini selalu memiliki sihir spesial mereka masing-masing. Ada yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dan ada juga yang sangat istimewa dalam penyerangan seperti Hikari. Di mana memang sihir yang dimiliki sama Hikari adalah mengubah setiap energi sihir yang dia miliki untuk jadi benda, baik itu pedang, tombak, ataupun perisai. Hal itu sangat memudahkan dia dalam waktu bertarung. Maka dari itu, Kuro menyebut kalau sihir spesial dari Hikari itu sangat cocok dalam pertempuran. Nah, mungkin saja sihir milik Kaito adalah sihir yang berhubungan kepada cuaca. Tapi ini masih kemungkinan awal dari Kuro aja. Namun dia pun berencana untuk melakukan sebuah percobaan kepada Kaito nih, supaya mereka dapat dengan jelas mengetahui sihir apa yang dimiliki sama Kaito. Jadi apakah Kaito itu bersedia untuk mengikuti percobaannya? Mendengarkan hal itu Kaito pun mengiyakannya, karena dia juga penasaran dengan sihir miliknya. Di sini Kuro pun langsung mengeluarkan energi pengekang miliknya dan langsung menunjukkannya kepada Kaito. Tentu, seluruh badan dari Kaito pun langsung terasa kaku karena hal itu. Dia merasa kalau tubuhnya telah mematung dan sangat sulit digerakkan. Tapi nih, Kuro pun meminta dirinya untuk bergerak dari tempat itu. Pada awalnya Kaito tuh masih sangat kesusahan, tapi secara perlahan dia bisa menggerakkan tubuhnya. Walaupun itu hanya jari-jari di tangannya saja. Di sini Kuro pun cukup terkejut dengan hal itu, jadi ia pun langsung menambahkan kekuatannya dan disertai dengan niat membunuh miliknya kepada Kaito. Tentu Kaito pun langsung tumbang karena hal itu. Untung aja Kuro masih bisa menangkapnya sebelum Kaito itu jatuh ke lantai. Di sini Kuro pun mengistirahatkan Kaito di pangkuannya lagi. Dia meminta maaf kepada Kaito karena telah melakukan hal tadi. Tapi tanpa melakukan hal itu, dia tidak bisa mengetahui secara pasti kekuatan dari Kaito. Dan sekarang nampaknya dia sudah bisa menebak sihir istimewa dari Kaito nih. Kaito itu memiliki sihir persepsi. Itu adalah sihir di mana Kaito bisa mengetahui emosi dari seseorang atau makhluk yang sedang berada di sekitar Kaito. Karena memang ketika seseorang menggunakan sihir, maka secara otomatis dia juga akan menyalurkan emosinya dalam sihir tersebut. Maka dari itu, Kaito bisa bergerak pada awal Kuro menanamkan sihir pengekang kepada dirinya. Karena Kuro itu tidak berniat mencelakai Kaito. Namun ketika dia menambahkan niat membunuhnya, Kaito itu bisa langsung tumbang karena emosi dari Kuro yang tadi. Nah, karena sihir ini juga, si Kaito itu bisa berbicara sama Shiro. Bisa dikatakan untuk manusia biasa,
mereka itu nggak mungkin bisa berbicara santai dengan Dewi Pencipta gitu aja. Ya, itu adalah sihir yang cukup unik menurut Kuro. Dan bisa saja sihir itu sangat membantu Kaito nantinya. Nah, di sela percakapan mereka, Kuro pun langsung menagih janji kepada Kaito tentang kencan mereka nih. Ya, dalam part kemarin kita tahu kan kalau Kuro berharap buat kencan sama Kaito. Dan sekarang dia pun menagih hal itu kepada Kaito. Jadi keesokan harinya, mereka pun langsung pergi kencan bersama nih. Dalam kencan itu, Kaito dan Kuro pun sempat mengunjungi kedai yang menyediakan burger beruang nih. Dan nampaknya itu adalah kedai yang sering dikunjungi sama Kuro. Karena memang dia kenal dengan pemiliknya dan sang pemilik kedai juga tahu kalau Kuro adalah Raja Kegelapan atau Underworld King. Tapi nih Kuro pun sedikit heran karena posisi kedai itu sangat sepi. Mendengarkan hal itu, sang pemilik pun langsung berkata nih, kalau sekarang ini sedang ada pembasmian Wyvern. Maka dari itu para petualang dan para kesatria yang biasa nongkrong di tempat ini pada ditugaskan ke sana, jadi kedainya itu sepi. Di sini Kaito pun sempat mengira kalau kerajaan ini sedang dalam bahaya karena Wyvern tadi. Namun Kuro menjelaskan kalau Wyvern bukanlah monster yang patut ditakuti, karena mereka itu bodoh. Para kesatria dan para petualang di sini pasti bisa membereskan mereka. Lalu Kuro juga membuat wajah yang serius dan berkata kepada Kaito nih, kalau sebaiknya Kaito itu jangan terlibat langsung dengan masalah dari kerajaan ini. Lagi pula Kuro juga mungkin akan membantu bila masalah kerajaan ini berubah menjadi masalah global dan serius. Tapi kalau masih masalah kecil seperti ini, dia tidak mau turun tangan. Karena memang setiap dunia punya kewajiban untuk menjaga daerahnya masing-masing. Setelah itu, mereka pun melanjutkan kencannya di kota. Namun nampaknya Kuro itu masih memakai sihir penyembunyian identitasnya. Jadi dia itu akan terlihat seperti gadis kecil biasa di mata orang lain bila mana dia itu tidak berinteraksi langsung dengan mereka. Tentu hal itu malah membuat Kaito jadi khawatir nih. Karena dengan begitu sama saja dia itu sedang berkencan dengan seorang loli. Banyak orang di kota yang melihat pasangan kita ini sedang bermesraan. Tapi ya disertai dengan tatapan tajam para orang dewasa kepada Kaito. Untung saja Kaito itu nggak ditangkap sama petugas keamanan yang ada di sana. Setelah itu kencan mereka pun berlanjut kepada toko barang sihir yang ada di dalam kota. Nah, pada awalnya Kaito itu hampir kena tipu sama salah satu toko dari perusahaan barang sihir milik Kuro sendiri. Tapi untung aja Kuro pun langsung protes kepada pedagang di toko itu. Dan pedagang di toko itu pun meminta maaf karena hampir menipu Kaito tadi. Saat itu juga Kuro menjelaskan kepada Kaito kalau Kaito itu ingin membeli kristal sihir, maka dia harus membeli kristal yang berwarna paling gelap. Karena memang tingkat kemurnian kristal sihir itu ditentukan dari seberapa gelap warna pada kristal sihirnya. Setelah selesai dari toko sihir itu, mereka pun berniat menuju ke tempat yang lain. Namun di tengah jalan, ibu kota Symphonia itu dikejutkan dari 3 ekor Wyvern yang muncul di dalamnya. Semua orang pun mulai panik dan berlarian karena itu. Nah, di sini Kaito pun mengira kalau para petualang dan kesatria telah gagal dalam pemburuan Wyvern mereka. Tapi Kuro pun berkata kalau Wyvern adalah monster yang bergerak dalam kelompok, dan 7 ekor Wyvern saja sangat sedikit untuk dikatakan sebagai kelompok. Mungkin saja mereka itu adalah sisa dari pembasmian yang kabur. Nah, terlepas dari itu semua, Kaito pun mulai mendengar suara di kepalanya lagi, yang mengatakan nih kalau para Wyvern ini datang bukan karena takut diburu sama kesatria, tapi mereka panik dan takut dengan sosok lain yang ada dalam hutan utara. Sosok yang lebih kuat dari para kesatria dan petualang kerajaan Symphonia. Di sini Kuro pun nampak sudah tahu tentang situasi yang dikatakan sama Kaito tadi. Namun dia lebih memilih tutup mulut dan mengerahkan sihir pembasmiannya aja untuk membunuh semua Wyvern di sana sekaligus. Karena memang para Wyvern ini sudah dianggap mengganggu kencan dari Kuro dan juga Kaito. Setelah beres dengan urusan tadi, mereka pun dengan santainya kembali melanjutkan kencan. Dan di tengah mereka mengunjungi sebuah toko buku, Ain pun muncul dan mengirimkan pesan dari Raja Symphonia kepada Kuro nih. Namun seperti biasa, Kuro itu tidak mau meladeni Raja Kerajaan Symphonia dan meminta Ain untuk mengurus raja itu. Di sini Ain pun siap melakukan hal itu dan pergi gitu aja. Melihat hal itu, Kaito pun cukup heran nih dengan para iblis. Karena memang mereka bisa datang dan pergi gitu aja dengan menggunakan sihir teleportasi yang mereka punya. Di akhir kencan mereka, si Kaito pun sempat memilih sebuah kalung untuk Kuro nih. Itulah sebuah kalung berwarna perak yang cukup indah bila dipakai sama Kuro. Karena memang Kuro sendiri sering memakai pakaian hitam, maka dari itu perhiasan yang berwarna perak akan sangat cocok dengan dirinya. Kuro pun sangat menghargai pilihan dari Kaito, tapi nampaknya kalung itu cukup kecil bagi dirinya.
Bila saja dia itu memasuki mode beast-nya, maka kalung ini bisa hancur. Namun masih belum dijelaskan nih, apa itu mode beast yang dimaksudkan sama Kuro. Kencan mereka pun berakhir dengan kenangan indah selama seharian itu. Panel cerita pun berpindah ke 10 jam sebelum Kaito dan Kuro berkencan. Di sebuah pegunungan utara dekat kerajaan Symphonia, terdapat seorang gadis tak dikenal yang nampaknya berjalan menuju kerajaan Symphonia nih. Namun di tengah perjalanannya, dia pun disambut oleh para Wyvern yang hendak memangsa dirinya. Tapi nampaknya para Wyvern itu telah salah pilih lawan. Karena nyatanya, sang gadis bisa menumbangkan hampir semua Wyvern itu dengan rapalan satu mantra saja. Nah, gadis inilah yang menjadi penyebab gusarnya para Wyvern yang ada di dekat kerajaan Symphonia, sehingga mereka pun melarikan diri ke ibu kota kerajaan Symphonia. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Kaito pun sedang mencari sebuah buku dan ditemani oleh gadis baru nih. Dia bernama Siglin, gadis elf yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan mansion dari Lilia. Pada awalnya, dia adalah anggota dari kesatria kerajaan, tapi karena luka yang dia terima di bagian leher saat melawan monster, dia pun kehilangan kemampuan untuk berbicara. Maka dari itu, dia keluar dari keanggotaan kesatria kerajaan dan bekerja kepada Lilia. Nah, di sini mereka berdua pun sempat mencari buku untuk menghilangkan stres nih. Karena memang Kaito sendiri dititipi pesan oleh Luna Maria untuk menasihati Lilia agar tidak terlalu stres dan terus memikirkan pertemuan mereka dengan sang dewi waktu yaitu Chronois. Ya, nampaknya Chronois itu mengirimkan pesan kepada Kaito dan Lilia untuk bertemu lagi dengan dirinya nih. Nah, di sini Kaito juga sempat curhat kepada Kuro nih. Dan Kuro pun menyarankan untuk membawa Ein saja jika Kaito dan Lilia itu ingin menemui Chronois. Karena memang mereka berdua itu berteman baik. Nah, di sini gregetnya, Ein pun langsung datang gitu aja pas dipanggil sama Kuro. Dan dia juga menerima permintaan Kuro untuk menemani Kaito nih. Nah, di sini gue kira memang si Ein ini punya sihir spesial yang berhubungan dengan waktu ataupun kecepatan deh. Karena memang dari awal kemunculannya, dia itu adalah karakter yang identik dengan kecepatan, baik itu dalam bergerak ataupun mengerjakan sesuatu teman-teman. Tentu kedatangan dari Ein bersama mereka pun cukup meningkatkan kepercayaan diri dari Kaito dan Lilia sewaktu menemui Chronois nih. Tapi nyatanya, setelah sampai di kuil, tempat mereka itu bertemu dengan Chronois, si Ein dan Chronois itu malah kulet teman-teman. Ya, nampaknya memang kedua karakter kita yang satu ini sudah lama saling membenci. Tapi Kuro mengira kalau hal itu adalah kedekatan di antara keduanya. Makanya dia menyarankan Kaito buat bawa Ein saja. Tentu Kaito dan Lilia pun hanya bisa diam di pojokan ketika menyaksikan duel di antara Ein dan juga Chronois. Mereka tidak bisa melihat pertarungan di antara keduanya. Karena memang kecepatan bertarung mereka tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nah, untungnya si Kaito itu menggunakan sihir persepsinya dan mengirimkan kesan kepada Ein dan Chronois untuk berhenti bertarung. Dan secara ajaibnya, mereka pun menerima emosi Kaito itu lalu berhenti bertarung. Di sini Chronois dan Ein pun nampak sudah tidak emosian lagi. Jadi mereka pun melanjutkan dengan diskusi tentang beberapa hal mengenai Kaito dan Lilia. Si Chronois itu sebenarnya sangat penasaran dengan sosok Kaito. Dan ia merasakan kalau memang Kaito itu memiliki bakat sihir yang luar biasa. Jadi awalnya, dia ingin melatih Kaito dengan didikannya. Tapi si Kaito itu sudah terlanjur memiliki berkat dari sang Underworking. Jadi Chronois pun langsung memendam niatnya itu. Karena memang dia tidak bisa mengambil seseorang yang disukai sama Underworking gitu aja. Setelah itu diskusi pun lebih mengarah kepada Lilia dan kerajaan Symphonia nih. Jadi saat itu Kaito nggak terlalu terlibat dalam diskusinya. Tapi gregetnya, dia itu malah diusilin sama si Shiro yang mengatakan hal-hal aneh mengenai Kaito melalui telepati nih. Nah, karena telepati dari Shiro itu hanya tertuju kepada Kaito saja, jadi baik Chronois, Ein, dan Lilia itu nggak bisa mendengar suara dari Shiro. Dan mereka itu malah menganggap Kaito sudah kelelahan ketika dia tanpa sengaja mengeluarkan suara pas ingin membalas telepatinya Shiro. Untungnya, saat itu Shiro pun langsung menampakkan dirinya di hadapan mereka semua untuk membuktikan kalau Kaito itu nggak kelelahan apalagi gila karena bicara sendiri. Shiro menjelaskan kalau memang sedari tadi dia sedang berbicara dengan Kaito melalui telepati. Dan dia juga hendak ingin berbicara lagi dengan Kaito sekarang. Lalu Shiro pun langsung membawa mejanya juga peralatan tehnya untuk mengobrol berdua sama Kaito nih. Tentu baik Chronois, Ein, dan Lilia pun sangat heran dengan hal itu. Mereka tidak habis pikir kalau Kaito bisa menarik perhatian pemimpin para dewa-dewi yang ada di isekai ini. Tapi memang nih nampaknya si Chronois juga bisa merasakan ada sesuatu yang spesial dalam tubuhnya Kaito.
tidak mungkin bagi orang biasa bisa berbicara segitu gampang sama Dewi Pencipta. Kronos juga berkata kalau memang dalam tubuhnya Kaito dipenuhi banyak sihir, dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai si Kaido itu bisa menggunakan semua sihirnya. Di sini Kronos juga sedikit memperingatkan Lilia nih, kalau Kaido itu bisa menarik perhatian dari Sherlock Vernal, maka bisa jadi dia akan menarik perhatian dari 6 penguasa dunia iblis lainnya. Nah, di sini si Kronos itu tidak menyarankan Lilia untuk sampai bertemu dengan Raja Naga dan Raja Kematian, terutama si Raja Kematian, yaitu Isis Remnan. Kronos sangat tidak menyarankan untuk dekat dengan Isis, karena memang dia adalah perwujudan dari jiwa kotor. Jika sampai si Lilia ini bergaul dengan Isis Remnan, maka Lilia juga akan menjadi rusak. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Isekai Heiwa Destanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.